Momentum halal bihalal di Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi aktivitas penting bagi masyarakat di Kepulauan Riau. Tak heran kalau banyak pihak sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk saling maaf-memaafkan. Kesempatan halal bihalal biasa disejalankan dengan berbagai kegiatan, tidak hanya bersilaturahmi. Momen penting ini bahkan sengaja dimanfaatkan para penguasa untuk cek kekuatan politik jelang Pesta Demokrasi Pilkada 27 November mendatang. Di Kepulauan Riau, momen ini sudah menjadi rutinitas para petinggi negeri, mulai dari tingkatan gubernur, wali kota, bupati, bahkan para tokoh elit yang merasa dicintai masyarakat dan pengikutnya. Silaturahmi itu biasa dikenal masyarakat dengan halal bihalal atau open house. Uniknya, karena momentum Lebaran ini bertepatan dengan perayaan Idul Fitri, maka tidak dipungkiri para penguasa hingga tokoh elit partai memanfaatkan Lebaran untuk menjahit kekuatan politik untuk mengukur sejauh mana massa yang siap menjadi pendukung mereka nantinya. Tidak cukup dengan survei, apalagi mempromosikan diri dengan baliho ucapan selamat Lebaran dengan kata-kata mohon maaf lahir dan batin. Momentum Lebaran juga menjadi ajang yang tidak boleh dilewatkan. Umumkan mereka yang baru terjun ke politik, bahkan mereka yang sudah lama tidak menggelar silaturahmi dengan warganya. Momentum halal bihalal dianggap hal biasa untuk mengukur sejauh mana masyarakat mencintai mereka agar dipandang layak ikut kontestasi pilkada. Direktur Public Trust Institute Perwakilan Kepulauan Riau, Robi Patria, memandang momen halal bihalal di musim Lebaran adalah bagian dari survei. Karena halal bihalal sebagai pintu marketing bagaimana mengukur respon publik atas niatnya sebagai calon yang digadang-gadang maju di pilkada. Ya, memang pertama kita bisa menyaksikan beberapa tokoh melakukan pertemuan ya berkedok halal bihalal. Jadi memang halal bihalal itu juga penting untuk menjalin silaturahmi antara elit dengan warga di Kepulauan Riau. Nah, yang menjadi pertanyaan halal bihalal itu akan menjadi lebih seksi karena dilakukan bertepatan dengan beberapa bulan sebelum pendaftaran calon. Artinya calon itu memiliki ruang ya untuk mengumpulkan orang, mengetes siapa sih yang hadir, kemudian bagaimana respon publik, sehingga mereka didorong juga memasang baliho sebanyak-banyaknya di Kepulauan Riau, terutama yang daerah pemilihnya besar. Maka halal bihalal itu sebagai salah satu pintu saja, sebagai pintu marketing untuk mengetes bagaimana respon publik. Menurut Robi, hal yang biasa bagi para penguasa untuk menarik massa yang cukup besar tidak hanya halal bihalal. Bahkan reuni politik pun acap kali dilakukan. Baginya, semua bisa melakukan hal ini asalkan didukung mesin politik dan budget yang cukup. Hal ini berdampak positif sebagai alat ukur untuk mengukur kekuatan massa apakah masih ada. Pemasangan baliho yang marak, halal bihalal, mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar, bisa 100 orang, bisa 500 orang, bahkan
ada reuni ya, reuni politik itu, ya sah-sah saja karena untuk mengetes orang brand awareness gitu. Jadi mendekatkan diri kepada pemilih, mendekatkan diri kepada publik. Ya, caranya seperti itu. Nah, ketika ada rasa memiliki ya, kalau sesama alumni itu tentu ya saya pilih alumni saya dong gitu. Nah, begitu juga dengan kubu sebelah. Dan pihak-pihak yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Karena itu ya biasa, misalnya ada teman kita yang turun ke lapangan gitu, membantu anak yang mau sekolah gitu. Itu kan juga sebuah pendekatan yang humanis untuk menyita perhatian publik, karena tidak lama lagi orang akan mendaftar menjadi calon di bulan Agustus. Maka masih ada sekitar Mei, Juni, Juli, Agustus, sekitar ya 3 bulan lebih harus melakukan sosialisasi dengan masif. Berbeda dengan pendatang baru yang tidak hanya menjual ketokohan, sulit rasanya jika tidak jauh-jauh hari meyakinkan para pemilih untuk menarik simpatinya. Tidak cukup dengan jargon, masyarakat hari ini butuh sosok yang mengayomi, menolong, bukan sekedar janji-janji tanpa bukti. Pengamat politik dari kampus Tisipol Tanjung Pinang, Zamzami Akarib, menyebutkan pilkada gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau tidak hanya milik Ansar Ahmad dan Muhammad Rudi. Ia pun menyebutkan sosok Yan Fitri adalah poros baru untuk pilkada mendatang. Teman dan aspirasi yang sudah diungkapkan di media itu adalah kemungkinan akan maju adalah Irjen Pol Yan Fitri ya, yang sekarang adalah Kapolda Kepri. Kebetulan beliau adalah putra Kepri ya, dan mungkin beliau punya masa bakti mungkin sampai bulan Januari, artinya beliau sudah hampir pensiun ya, sampai bulan Januari pensiun. Tetapi nanti akan ada pendaftaran bulan Agustus, saya dengar beliau pun sudah siap juga untuk mundur misalnya gitu. Jadi artinya kemungkinan akan muncul calon alternatif selain dua kubu ini ya. Kalau saya lihat dua kubu ini kan sangat selama ini merupakan persaingan sangat ketat dan nampaknya perseteruan, bukan persaingan. Perseteruan dua kubu ini sangat keras. Dengan hadirnya Yan Fitri, ya tentu saja harusnya Yan Fitri jadi Kepri 1 dong, jangan jadi Kepri 2. Kalau jadi Kepri 2 sia-sia dong ya. Artinya dia jadi Kepri 1, kemungkinan dia bisa menjadi alternatif lah ya, menawarkan alternatif kebijakan atau alternatif peran sebagai kepala daerah di samping apa yang selama ini sudah ditawarkan oleh Rudi maupun Ansar ya. Tapi kan Rudi sama Ansar ini kan sama-sama calon yang kuat ya. Persaingannya tadi sangat ketat. Lalu kalau misalnya nanti Pak Yan menjadi alternatif, apakah akan bisa menyaingi keduanya? Tentu saja beliau harus melakukan analisis juga ya. Untuk maju itu tentu dalam pertarungan ini dia melihat kekuatan dan kelemahan. Jadi strategi itu biasanya diukur dengan analisis strategi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Biasanya mereka yang sudah lama berkecimpung di TNI Polri itu punya kemampuan untuk melakukan analisis itu. Jadi apapun peluang masih ada, tantangan tentu ada, kekuatannya dia punya, tentu kelemahan dia harus sadari, maka dari situ dia bisa memanfaatkan misalnya apa kelemahan atau kekuatannya Ansar dan Rudi. Lalu dia harus mencari kekuatan yang jadi alternatifnya. Apa juga misalnya kelemahan Ansar dan Rudi. Ya saya kira tokoh-tokoh seperti ini cerdas untuk membaca peluang-peluang itu. Ia mencontohkan keberhasilan Ansar Ahmad pada pilkada tahun 2020. Patut dicontoh. Ia rela meninggalkan jabatan sebagai legislator di DPR RI demi bertarung melawan Surya Respationo, Iwan Setiawan, dan Isdianto Suryani. Keberanian ini tentunya tidak tanpa alasan jika memang niatnya untuk pengabdian diri kepada masyarakat. Menggiurkan eksekutif atau legislatif sih? Saya kalau kita lihat, saya
mungkin spill juga nih karena pembicaraan dengan Pak Ansar. Pak Ansar itu kan dulu terpilih sebagai anggota DPR RI ya. DPR RI, Kemudian dia maju menjadi dalam Pilkada Kepri terpilih sebagai gubernur. Sebenarnya kalau dari segi kewenangan saya rasa lebih kuat lah sebagai anggota DPR RI. Termasuk juga logistik. Anggota DPR RI setiap sidang, semuanya duit isinya. Sedangkan jadi kepala daerah semuanya masalah. Jadi dia akan menjadi sorotan, menjadi diawasi, dikontrol, dikritik. Sedangkan anggota anggota DPR RI jarang dikritik, jarang disorot, tapi duitnya banyak. Jadi ini tergantung lah, Pak. Biasanya para politisi secara ideal menginginkan, wah saya berjuang untuk kepentingan masyarakat. Saya kira itu. Nah, sosialisasi politik yang dilakukan Ansar kali ini perlu diwaspadai. Apalagi Ansar bakal menggunakan berbagai cara yang tidak melawan hukum untuk kembali memenangkan pilkada walaupun pesaingnya ada Muhammad Rudi. Sebagai pendatang baru tampil percaya diri, ia digadang-gadang bakal didukung pesaing Ansar pada pilkada silam. Semua momen lebaran yang dilakukan para petinggi hari ini bakal ketahuan pada Juli mendatang. Apakah jahitan politik hari ini berdampak positif atau justru tidak berefek sama sekali? Selain mengukur elektabilitas dari berbagai agenda dengan mendatangkan massa yang banyak, biasanya survei perolehan suara di pemilihan legislatif 2024 juga menjadi pertimbangan. Suara partai pemenang menjadi penting untuk menentukan arah siapa sosok gubernur maupun wakil gubernur. Ya, perolehan suara partai di Kepulauan Riau berdasarkan nomor urut pemilu 2024 lalu. Golkar masih menduduki perolehan suara tertinggi dari 10 partai terkemuka. Perolehan suara partai ini tidak hanya untuk mengukur elektabilitas para calon yang bakal maju sebagai kandidat gubernur maupun wakil gubernur, melainkan bakal menjadi rujukan penting dalam memilih sosok pemimpin yang bakal bertarung di pilkada bupati dan wali kota. Sejumlah nama pun muncul dengan berbagai karakteristik. Mereka menyatakan siap maju dalam kontestasi pilkada bupati wali kota. Tidak hanya sosok wajah lama, turut hadir juga sosok pendatang baru yang siap mengisi panggung pilkada yang dilakukan serentak pada November nanti. Ya, mereka turut sama memanfaatkan momen lebaran sebagai cek ombak untuk mengukur elektabilitas politiknya. Ada sosok tokoh politik yang terpilih di pemilihan legislatif lalu. Ada juga dari kalangan pegawai negeri sipil yang siap mundur jika syarat mutlak PKPU untuk calon kepala daerah. Mundur dari status pegawai sudah menjadi risiko jika memang niatnya untuk pengabdian kepada masyarakat. Segala resiko harus dilakukan. Ditambah lagi, syarat pemenuhan dukungan pun menjadi mutlak jika calon memilih maju dari calon perseorangan. Pasangan calon perseorangan itu diawali dengan pemenuhan persyaratan dukungan. Jadi prosesnya ini panjang. Jadi mereka kan bagi pasangan calon yang ingin maju dari jalur perseorangan itu harus memenuhi syarat dukungan minimal yang nanti jumlahnya akan kami tetapkan berdasarkan ada hitung-hitungannya sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap. Itu serentak berarti Pak untuk di kabupaten kota baik pun untuk pencalonan di tahapan detailnya memang belum ada. Kami masih menunggu PKPU
pencalonan dari jalur perseorangan kayak gitu. Memang rumusannya sudah ada di dalam undang-undang pilkada, tapi nanti angka fixnya berapa jumlah dukungan minimal yang harus mereka serahkan itu akan kami plenokan dan kami tetapkan, kemudian kami umumkan. Nah, masalahnya sekarang ini PKPU-nya belum ada. kemudian kami juga belum pleno terkait itu.